Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran PJOK kelas 4 pada materi variasi gerak dasar pada permainan bola kecil, terutama dalam permainan bulu tangkis. Tentunya masih bersama saya Bapak B. Simbolon, guru PJOK di SD Negeri 10, Lumban Suhi-Suhi, Kecamatan Penguruan, Kabupaten Samosir. Ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bulu tangkis. Dan yang kedua adalah mampu mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bulu tangkis. Sebelum kita masuk ke permainan bulu tangkis, kita akan mengulang kembali tentang gerak dasar itu sendiri. Sehingga dalam pembelajaran bulu tangkis nanti kita dengan gampang mengidentifikasi gerak dasar yang digunakan dalam permainan tersebut. Gerak dasar itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama lokomotor, yang kedua non-lokomotor, dan yang ketiga adalah manipulatif. Lokomotor adalah gerak dasar yang dilakukan dengan berpindah tempat. Bisa berlari, bisa berjalan, bisa melompat, dan merangkak. Sementara gerak dasar non-lokomotor itu berarti dilakukan tanpa berpindah tempat. Contohnya bisa menekuk, bisa memutar, menggeleng, mengayun, dan lain-lain. Sementara gerak dasar manipulatif itu sendiri artinya dilakukan dengan menggunakan alat. Contohnya apa? Bisa menendang bola, bisa menangkap bola, bisa memukul kasti, juga bisa memukul kuk. Oke, kemudian kita lanjut ke permainan bulu tangkis itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan permainan bulu tangkis? Ya, permainan bulu tangkis adalah suatu permainan yang menggunakan bola kecil dengan menggunakan pemukul yang biasanya disebut dengan raket. Permainan bulu tangkis bisa dimainkan oleh satu orang putra dan satu orang putri, atau kita sering menyebutnya dengan permainan tunggal. Sementara bisa juga dilakukan dengan 2 orang putra atau 2 orang putri, atau kita sebut dengan permainan ganda. Dan 1 orang putra dan 1 orang putri berhadapan dengan 1 orang putra dan 1 orang putri, atau sering kita sebut dengan permainan ganda campuran. Permainan ini bertujuan untuk mematikan bola atau kuk di lapangan lawan, atau dengan kata lain membuat bola tersebut agar tidak bisa dikembalikan lagi oleh lawan. Jadi dalam permainan bulu tangkis, setiap pemain hanya berhak memukul bola 1 kali, kemudian diberikan kepada lawan menyeberangi net. Demikian seterusnya secara berulang-ulang. Oke, kemudian kita masuk ke variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bulu tangkis. Jadi gerak dasar lokomotor dalam permainan bulu tangkis itu bisa kita temukan yaitu dengan melangkahkan kaki, bisa berlari, bisa melompat atau meloncat. Oke, yang pertama kita lihat dulu variasi gerak dasar lokomotor, yaitu dengan variasi langkah kaki. Seperti yang kita lihat di dalam gambar, ini ada bintang 8 dan di tengahnya ada tulisan langkah kaki. Kita ibaratkan kita berdiri di tengah, kemudian variasi yang bisa kita lakukan adalah bisa melangkah ke depan, kemudian kembali ke tempat, melangkah ke kanan, kembali lagi ke tempat, melangkah ke belakang, kembali ke tempat, melangkah ke kiri, kembali ke tempat, serong kanan depan, kembali ke tempat, serong kanan belakang, kembali ke tempat, serong kiri ke belakang, kembali ke tempat, serong kiri depan, kembali ke tempat. Jadi variasi gerak dasar ini bisa kita lakukan atau sering kita jumpai dalam permainan bulu tangkis, walaupun dalam prakteknya di lapangan ini tidak sekaligus, tapi gerakan langkah kaki ini sangat-sangat sering kita jumpai. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut.
Oke, variasi gerak dasar lokomotor yang kedua yang sering kita jumpai dalam permainan bulu tangkis adalah gerakan melangkah atau berlari dan melompat. Gerakan berlari dan melompat. Kemudian biasanya dilanjutkan dengan memukul bola. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke variasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan bulu tangkis. Kita tahu bahwa gerak dasar non lokomotor itu sendiri merupakan gerak dasar yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi kita bergerak tapi tidak berpindah tempat. Contoh yang sering kita lakukan adalah menekuk siku, kemudian mengayunkan lengan. Biasanya ini kita jumpai ketika kita melakukan servis, baik servis pendek maupun servis panjang. Kemudian contoh yang kedua adalah menekuk siku, kemudian melakukan pukulan. Ini sering juga kita jumpai dalam melakukan pukulan lob atau pukulan drive. Perhatikan contoh berikut. Oke, yang ketiga adalah variasi gerak dasar manipulatif. Variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Manipulatif berarti menggunakan alat. Jadi variasi yang sering kita lakukan dalam permainan bulu tangkis ini adalah ketika kita melakukan servis, memukul bola, terutama dalam servis pendek atau servis panjang. Kita sering melakukan variasi-variasi dalam memukul bola tersebut. Perhatikan video berikut. Gerak dasar manipulatif juga dalam permainan bulu tangkis ini sering kita jumpai pada saat kita melakukan pukulan atau memukul bola pada saat melakukan pukulan lob dan drive. Oke, selanjutnya adalah tugas mandiri. Dari beberapa materi yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal, ini kini tiba saatnya kita melakukan tugas mandiri sebagai bukti bahwa kita sudah memperhatikan video tadi, mengingat-ingat gerakan yang sudah dilakukan, dan melakukan satu gerakan yang kita sebut dengan tugas mandiri, yaitu melakukan latihan keseimbangan dengan memukul bola ke atas sebanyak mungkin dengan raket atau peralatan yang sudah dimodifikasi. Anak-anak kami sekalian, ketika kalian tidak mempunyai raket dan bola, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk memodifikasi raket, bisa kita lakukan dengan menggunakan triplek atau papan atau karton atau apa aja yang berbentuk seperti bisa berbentuk seperti raket atau bisa juga hanya berbentuk kotak yang fungsinya nanti kita gunakan untuk memukul bola. Kita gunakan sebagai pengganti raket. Kemudian peralatan yang kedua yang bisa kita modifikasi adalah hook. Hook yang kita gunakan dalam permainan bulu tangkis adalah yang seperti ini. Tetapi jika kita tidak mempunyai yang seperti ini, bisa kita ganti dengan peralatan yang kita modifikasi, yaitu dengan menggunakan bisa menggunakan bonggol jagung, kemudian di ujungnya nanti kita tancapkan beberapa helai bulu ayam sehingga dia membentuk seperti ini. Oke, itu modifikasi yang pertama. Kemudian modifikasi yang kedua bisa kita lakukan dengan menggunakan buah pinang. Oke, buah pinang itu kita kupas kulitnya, tapi pinangnya tidak dibelah. Kemudian di ujungnya itu nanti bisa kita buat di situ semacam lubang. Kemudian setelah itu terbentuk, kemudian kita tancapkan lagi bulu-bulu ayam sehingga bisa dia membentuk seperti ini.
Oke. Kemudian lakukan gerakan-gerakan atau tugas mandiri yang telah Bapak sebutkan tadi, yaitu latihan keseimbangan dengan memukul-mukul bola yang sudah kita buat ke atas sebanyak mungkin dengan tangan kanan atau tangan kiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga variasi gerak dasar dalam permainan bulu tangkis yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita dan berguna dalam kehidupan kita. Kurang lebih, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat. Horas.